Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bijalalihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa ahlil karamat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Facebook, juga sahabat-sahabat Zona Zuhri, selamat bertemu kembali dengan kami dalam pengajian Ramadan, yaitu pengajian kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'am Al-Asfihani. Sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengungkap yaitu perjalanan spiritual Salman Al-Farisi. Jalan liku Salman Al-Farisi mau hendak mendapatkan meraih cahaya Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Salman Al-Farisi ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang ikut di beberapa peperangan, dan yang paling monumental, yang paling melekat pada diri Salman Al-Farisi adalah beliaulah yang menggagas, yang mencetuskan ide brilian untuk membuat parit yang dipasang di luar perbatasan, di luar kota Madinah sebelah utara, agar untuk menghambat masuknya orang-orang kaum musyrikin yang ada di Mekah yang hendak menuju Madinah. Ide inilah yang kemudian perang ini populer dengan nama Perang Khandaq, dan ketika kita menyebut Perang Khandaq maka yang teringat adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu nama aslinya adalah Abu Abdullah bin Salman bin Islam. Sahabat-sahabat, ini Salman Al-Farisi berasal dari desa Jayun di kota Isfahan, di kota Persia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya as-subaku arbaun, orang yang terdepan itu ada 4. As-subaku arbaun, orang yang terdepan itu dari berbagai macam suku, berbahasa berbagai negara itu, kata Rasul, ada 4. Ana sabiqul arabi, saya, kata Rasul, adalah orang yang terdepan. Artinya terdepan dalam Islam, terdepan dalam peperangan. Yang pertama adalah saya yang berasal dari bangsa Arab. Kemudian wa Suhaib sabiqur Rum, dan ada sahabat Nabi yang namanya Suhaib, itu berasal dari bangsa Rum atau Romawi. Kemudian Salman Al-Farisi sabiqul Farsi, bahwa Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia. Dan yang terakhir yaitu Bilalun sabiqul Habasyah, yaitu Bilal bin Rabah yang berasal dari bangsa Habasyah atau Ethiopia sekarang. Maka ini berarti Salman Al-Farisi ini berarti salah satu sahabat yang disebut oleh Rasulullah yang mewakili bangsa lain, yaitu selain bangsa Arab. Sahabat-sahabat, jalan liku dari Salman Al-Farisi ini sangat berliku sekali dalam meraih jalan cahaya untuk masuk ke agama Islam. Bagaimana berlikunya? Sahabat, Salman Al-Farisi itu suatu hari, dia itu dari keluarga yang berada, bapaknya itu keluarga yang berada. Jadi Salman Al-Farisi ini jarang sekali keluar rumah. Agama yang dianut oleh Salman Al-Farisi sekeluarga itu kan agamanya agama Majusi. Agama Majusi itu berarti yang menyembah api. Ada juga di kelompok dalam keluarganya atau bangsa Persia itu yang bukan penyembah. Ini kata Salman Al-Farisi ini, aku berasal dari Jai. Nama kaumku menyembah patung yang berbentuk kuda bulko, salah satu jenis kuda. Jadi di samping agamanya agama Majusi, tapi juga ada sebagian yang menyembah patung yang bentuknya yaitu bentuknya yaitu kepala kuda. Sahabat-sahabat,
kembali lagi, lalu bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi dalam meraih agama Islam? Balik lagi, ketika Salman Al-Farisi disuruh oleh orang tuanya keluar untuk mengurusi kebun, kemudian dia melewati sebuah gereja. Melewati sebuah gereja, ternyata dia tertarik gitu. Di dalam gereja itu ada peribadatan yang sama sekali Salman Al-Farisi ini tidak pernah mengenal ajaran itu, dan tentu saja ini agama-agama Nasrani yang peninggalannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi ini tertarik pada peribadatan mereka yang ada di dalam gereja itu, akhirnya bertanya pada salah satu jamaatnya atau sama rahibnya, dan akhirnya Salman Al-Farisi ini akhirnya mengikuti salah satu, tertarik dengan ajaran-ajaran kaum Nasrani yang ada di gereja itu. Ketika diceritakan oleh orang tuanya dan dia ingin mengikuti, akhirnya Salman Al-Farisi ini akhirnya kan diberi, bapaknya itu marahnya bukan main, karena anaknya mau meninggalkan ajaran-ajaran yang dianutnya sejak dulu, sejak kecilnya, sejak oleh leluhur-leluhurnya, bahwa agama yang terbaik adalah Majusi. Tapi ternyata justru Salman Al-Farisi itu tertarik pada agama lain, idolanya itu, dan hal ini yaitu agama Nasrani. Akhirnya sampai dirantai kan Salman Al-Farisi, tapi kemudian dia bisa kabur dari hukuman kungkungan ayahnya itu, dan akhirnya Salman Al-Farisi ini kemudian ikut istilahnya semacam pesantren lah, mengikuti rahib atau pendeta Yahudi itu. Tapi Salman Al-Farisi ini ada yang aneh. Ternyata sang pendeta ini ada semacam ideologi yang mewajibkan atau menekankan kepada jamaatnya untuk sodako, untuk zakat, semacam zakat itu kepada sang pendeta ini. Ternyata sang pendeta itu zakat dan sodako, infak yang diberikan kepada pendeta ini tak pernah disalurkan kepada yang membutuhkan, kepada fakir miskin dan yatim piatu. Nah, sehingga ketika pendeta ini mati, kemudian Salman Al-Farisi justru menceritakan kepada jamaat, kepada orang lain, bahwa ternyata harta kekayaannya itu ada 7 guci yang isinya penuh dengan emas. Tapi bukan itu persoalannya, sahabat-sahabat. Nah, ternyata ketika Salman Al-Farisi bersama dengan pendeta itu, kemudian pendeta itu kemudian sakaratul maut, mau meninggal dunia. Akhirnya ketika sang pendeta ini sakaratul maut, mau meninggal dunia, Salman Al-Farisi menangis. Kata sang pendeta ini, "Kenapa Anda menangis?" Kemudian Salman Al-Farisi menyatakan bahwa saya dari rumah ini jauh-jauh, kemudian kabur sampai meninggalkan keluarga dan orang tua itu karena saya ingin memeluk agama ingin belajar agama yang saya tertarik dengan agama Anda, yaitu agama yang Nasrani ini, agama Kristen itu, yang masih ajaran-ajarannya Nabi Isa. Nah, akhirnya sang pendeta ini menyampaikan, "Baiklah, kalau saya tidak ada, kamu temui seseorang yang namanya ini, tempatnya berada di demikian gitu," disampaikan. Dalam satu riwayat bahwa Salman Al-Farisi ini disuruh menuju ke desa namanya Desa Nasibin, yaitu Desa Nasibin itu terletak antara Syam dan Mosul. Kalau Syam itu kan berarti 4 kan berarti Palestina gitu kan, kemudian Libanon, kemudian Irak itu kan masuk wilayah Syam. Nah, kemudian menemuilah Salman Al-Farisi itu menemui pendeta, orang yang ditunjuk oleh pendeta. Ternyata ketika dicari-cari, ternyata memang ada orang itu. Akhirnya berguru lagi Salman Al-Farisi ini pada seseorang yang ditunjuk oleh pendeta yang meninggal dunia itu. Dan ternyata yang ditunjuk juga ternyata seorang pendeta juga, seorang rahib. Artinya ulama atau kiai lah. Akhirnya berguru lama, menimba ilmu tentang agama Nasrani, agamanya Nabi Isa, yang tentu saja menurut Salman Al-Farisi ini beda sekali dengan ajaran saya yang tidak masuk akal, yaitu menyembah api itu dan menyembah patung kuda. Tapi tidak begitu lama, akhirnya sang pendeta ini pun meninggal dunia juga. Ketika mau meninggal dunia, Salman Al-Farisi ini kemudian menangis seperti sama apa yang dilakukan seperti dengan pendeta yang terdahulu juga. Akhirnya pertanyaannya juga sama, "Kenapa Anda menangis?" Kemudian Salman bercerita bahwa saya ini sengaja itu saya tertarik dengan agama Anda, dan ketika seseorang diikuti ternyata meninggal dunia, kemudian ditunjukkan Anda juga ternyata meninggal dunia.
Udah nggak apa-apa. Nah, nanti masih ada satu lagi teman saya, masih ada teman saya lagi. Nanti tolong datangilah, namanya ini, tempatnya di sini kamu datang dan belajar di sana. Dalam satu riwayat ini suruh datang di Amuria. Amuria itu bagian wilayah timur Kekaisaran Romawi, di bagian Kekaisaran Romawi, suruh datang ke sana. Akhirnya Salman Al-Farisi itu kemudian datang ke sana dan bertemu, ternyata orang tersebut ternyata rahib juga, pendeta juga. Akhirnya berguru di situ. Setelah tidak begitu lama ternyata meninggal dunia juga. Akhirnya meninggal dunia. Tapi kemudian sebelum meninggal dunia, kejadian adegan yang dulu-dulu itu kemudian sama juga dilakukan. Ketika menyampaikan demikian, disampaikan oleh Salman Al-Farisi, lalu saya ini kemana ketika Anda ini nanti tidak ada? Kemudian jawab pendeta itu, innahu lam yabqa ala dini Isa bin Maryam, bahwa lam yabqa tetap ala dini orang-orang anak, ala dini Isa bin Maryam, atas agamanya Nabi Isa bin Maryam, sapa akaden wong suwiji aminan nasi arifuhu. Saya tidak tahu setelah saya ini seseorang atau pendeta atau kiai atau ulama yang masih menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam itu siapa lagi, saya tidak tahu. Jadi ini merupakan pendeta terakhir yang dihubungi oleh Salman Al-Farisi. Akhirnya tapi kata sang pendeta ini, konon katanya sudah ada nabi yang mengikuti jejak ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Katanya itu orang yang mengaku nabi ini berada di sebuah kota di Hijaz namanya, atau di daerah Tihama. Tihama itu di tepi Laut Merah itu. Tihama itu sangat panas. Ini sesuai dengan namanya, Tiham itu artinya panas yang lebih derajat keumuman secara nasional atau mendunia. Kita tahu bahwa kalau memang di Madinah dengan Mekah itu memang panas Madinah. Kadang-kadang selisihnya sampai 2 sampai 3. Kalau di Mekah itu 38 derajat, kadang-kadang di Madinah itu bisa mencapai 40 bahkan 42 derajat. Nah, ini di kawasan Mekah, kawasan ini memang kawasan yang panas, makanya namanya Tihama. Kata pendeta ini, coba kamu datangi orang yang sekarang sudah saya dengar itu ada seorang nabi yang melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berada di daerah Hijaz, di daerah Tihama. Coba kamu cari, eksplorasi ke sana, barangkali saja bertemu. Dan nanti ciri-cirinya itu, wa ayatuhu anna baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan ingat, kalau orang tersebut itu cirinya di belakangnya, baina katifaihi, di punggungnya itu, belikatnya itu ada tanda-tanda kenabian. Kalau ada tanda kenabian itu berarti nabi. Yang kedua, wa annahu yakulul hadiyata wa la yakulus shadaqah. Dan yang kedua, Salman, kata sang pendeta ini, bahwa orang tersebut menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah. Berarti ciri-cirinya ada 3. Yang pertama ada tanda kenabiannya, yang kedua menerima hadiah, dan yang ketiga tidak menerima sedekah. Sahabat-sahabat, hadani Allah wa iyyakum, para Facebooker dan juga Zona Zuhri. Kemudian akhirnya bertanya-tanyalah Salman Al-Farisi ketika keluar dari rumahnya pendeta ini. Kemudian ternyata di jalan itu bertemu bertemu dengan beberapa orang pedagang. Min aina anta? Dari mana Anda? Dari mana? Saya, apakah Anda min Hijaz? Apa Anda dari Hijaz? Ya, saya dari Hijaz. Dari Tihama? Ya, saya dari Tihama. Antarkan saya ke sana, pergi ke sana. Saya mau menemui seseorang yang saat ini katanya sudah mengaku dirinya sebagai nabi dan ajarannya itu mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, silakan kalian bawa saya. Kemudian sampai di jalan, nanti silakan saya dibeli pun tidak apa-apa. Dijadikan budak tidak apa-apa. Akhirnya ikutlah dengan rombongan itu. Salman Al-Farisi itu menuju Mekah, ingin sengaja mencari untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan membuktikan perkataan rahib atau pendeta yang ditemuinya terakhir itu.
Nah, jadi di tengah perjalanan juga Salman Al-Farisi itu makan makanan ya sisa-sisa dari rombongan itu. Tidak diberikan makanan selayaknya karena sudah dianggap sebagai budak gitu, yang penting. Akhirnya di tengah jalan justru kemudian Salman Al-Farisi ini dijual kepada orang lain, yaitu dijual kepada orang yang bersuku Habasyi, yang berbangsa Habasyi. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi itu kerja di kebun kurma di situ, di kebun kurma. Sampai ketika suatu hari Salman Al-Farisi sedang berada di atas pohon kurma itu. Kemudian dari atas dia itu melihat si tuannya, majikannya itu berbicara dengan sepupunya. Sepupunya itu berbicara, begini, ternyata di Hijaz ada orang yang menyebarkan agama, menyebarkan ideologi yang berbeda dengan ajaran kita. Ini kan berarti masih menyembah para penyembah berhala. Nah, akhirnya tertarik Salman Al-Farisi ini yang sedang berada di atas korma itu, pohon korma, akhirnya langsung turun dengan cepat, bahkan hampir jatuh, kemudian sampai di depan. Apa yang Anda katakan, benarkah ada orang yang mengaku memberikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran agama kita, yaitu penyembah berhala dan majusi? Nah, tapi justru tuannya dan sepupunya ini marah-marah, ngamuk-ngamuk, hampir memukuli Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena budak itu tidak ada larangan yang masuk ke wilayah-wilayah obrolan itu. Satunya sangat larang, aib sekali ketika ada tuannya berbicara kemudian ikut di dalamnya bergabung, apalagi ini soal-soal ideologi itu. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya malam-malam kemudian Salman Al-Farisi ini keluar dengan alasan saya sakit perut, mau ke belakang. Akhirnya ternyata Salman Al-Farisi ini ternyata mau bertanya terhadap beberapa orang ini, orang yang menyebarkan ajaran baru yang konon katanya meneruskan ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim itu siapa. Akhirnya bertemu dengan seorang perempuan, dan nyatanya seorang perempuan itu keluarganya juga sudah memasuk agama Islam. Kalau begitu antarkan saya ke sana. Udah gini aja, kata si perempuan itu, temuilah Muhammad itu, Rasulullah itu biasanya yajlisu fil hijri idza soha usfurun lungguh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri, ing dalam sekitar Hajar Aswad, idza soha usfur, ketika burung-burung pipit itu mulai banyak, dia duduk ma'a ashabi sartane piro-piro dengan beberapa sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad itu duduk-duduk dengan para sahabatnya itu. Biasa itu ketika burung-burung pipit mulai pada bertebangan. Ini dilanjutnya hatta idza addu'a lahu al-fajru tafarraqu. Dan ketika fajar mulai muncul, kemudian halaqah ini, diskusi-diskusi Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya ini juga bubar. Berarti sekitar berarti menjelang subuh. Jadi burung-burung pipit itu ya berarti menjelang subuh itu kan keluar karena menyambut matahari. Nah, disinilah di bawah Hajar Aswad inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diskusi dengan sahabat-sahabatnya. Dan ketika fajar, ketika fajar itu terbit, kemudian maka bubarlah Rasulullah ini, berarti ba'da subuh. Akhirnya Salman Al-Farisi ini mengintip, ternyata bertepatan juga ternyata sorbannya imamanya Rasulullah itu lepas, dan ternyata di belakangnya di punggungnya itu ada cap kenabiannya. Allah alam cap kenabiannya seperti apa. Akhirnya Salman Al-Farisi berkesimpulan bahwa inilah memang orang yang ditunjukkan oleh pendeta tadi, bahwa cirinya yaitu ada tanda-tanda kenabiannya di belakangnya itu. Ada yang mengatakan bahwa Salman Al-Farisi ini mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu ada, bahwa orang yang dicari itu ternyata Muhammad yang ada tanda-tanda kenabiannya itu ketika Rasulullah memakamkan sahabatnya. Kemudian Salman Al-Farisi ini mengintip dari belakang, kemudian ketika Rasul sedang mengurusi jenazah, kemudian sorbannya lepas dan tampaklah tanda-tanda kenabian di punggungnya. Akhirnya besok harinya Salman Al-Farisi pun mengintip lagi dan langsung bertemu dengan Rasulullah, kemudian membawa hidangan, ya korma lah. Ketika korma diajukan oleh Rasulullah,
menyebutnya bahwa ini adalah sodako dari saya. Akhirnya ketika mengucapkan bahwa menyampaikan ini adalah sodako dari saya, akhirnya Rasulullah pun tak memakan korma atau suguhan makanan yang dari Salman Al-Farisi ini. Akhirnya Salman Al-Farisi pun berkesimpulan bahwa ini adalah memang Rasul utusan Allah yang mengemban risalah kenabian yang sesuai dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini buktinya sudah 2, dan yang terakhir, malam terakhir pun akhirnya Salman Al-Farisi pun datang lagi dan kemudian menyuguhkan makanan yang serupa, korma. Ketika korma disuguhkan kepada Rasulullah dan sampaikan Rasul sampaikan, wahai Tuan, ini saya hadiah kepada Anda, yaitu makanan berupa korma. Nah, ketika Salman Al-Farisi ini menyampaikan bahwa ini adalah hadiah, kemudian Rasulullah pun makan korma itu. Maka akhirnya kesimpulan bahwa ini adalah orang yang dicari selama ini. Akhirnya Salman Al-Farisi ini berbaiat di hadapan Rasulullah SAW dan masuk agama Islam. Maka inilah jalan liku Salman Al-Farisi ingin memeluk agama Islam. Luar biasa sahabat-sahabat, bahwa Allah ketika menentukan bahwa orang ini akan masuk agama Islam, maka yasroh sadrohu lil Islam, Allah akan melapangkan hatinya untuk masuk agama Islam dengan bagaimanapun caranya, dan hambatan sebesar apapun pasti akan diterobosnya. Sahabat-sahabat, demikianlah kita sudah 30 menit untuk mengikuti pengajian kitab Khilyatul Aulia yang mengangkat tema sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya besok, insya Allah kami akan mengangkat sahabat Miqdad bin Aswad. Mudah-mudahan kita besok dapat bertemu kembali. Sampai bertemu kembali, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.